Selamat datang di Teh Uwi Masak-Masak. Hai tetangga onlineku semua, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini aku mau bikin buko pandan. Jadi ini dessert khas dari Filipina gitu. Buko pandan yang akan aku bikin hari ini nanti rasanya bakal creamy banget. Kerasa banget kelapanya, pandannya, segar dan gak akan enek. Pokoknya ini spesial banget deh. Mau tahu resep dan cara bikinnya? Kita eksekusi. Bahan-bahannya simple, cara bikinnya lebih simple lagi. Ini aku pakai kelapa muda, nata de coco, pakai whipping cream, terus pakai susu evaporasi. Udah terbayang gak sih kira-kira bakal se-creamy apa nanti? Nah, ini cuman aku akan ada tips buat rebus sagu mutiaranya. Jadi pastiin teman-teman nonton sampai akhir dan jangan di-skip ya, karena itu penting banget supaya rebus sagu mutiaranya bisa sukses. Dan seperti biasa, untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di description box. Yuk, kita mulai masak-masaknya yuk. Aku mau bikin agar-agarnya dulu ya. Di sini aku pakai 1 sachet agar-agar yang plain sama 1 sachet Nutrijel yang plain juga. Ini aku campur jelly dan agar-agar supaya nanti kekuatan jelinya tuh cukup kokoh, tapi teksturnya nggak terlalu kenyal gitu loh. Aku sukanya yang di tengah-tengah gitu. Tapi ini selera ya. Kalau teman-teman memang sukanya agar-agar aja boleh, sukanya jelly aja juga boleh. Next, masukin gula pasir, terus aduk rata kayak gini. Nah, ini aku ada rahasianya nih supaya agar-agarnya enak banget. Di sini aku pakai air kelapa muda, guys. Beneran deh, ini bakal beda banget rasanya, bakal enak banget. Tapi cuman kalau kalian nggak ada, boleh kok diganti pakai air putih biasa. Cuman ya rasanya nggak akan sama kayak resep aku kali ini. Jadi kalau bisa ngusahain, coba deh pakai air kelapa muda ya. Sekarang aku mau tambahin pasta pandan 1 teaspoon aja cukup ya. Ini perisa plus pewarna hijau. Kalau saran aku jangan cuman pakai pewarna hijau aja, tapi pilih yang perisa pandan. Karena nanti dia beneran ada rasa pandannya, ada aroma pandannya, jadi sedep gitu loh. Kalau pakai agar-agar yang hijau, memang sih warnanya hijau, cuman nggak ada aroma sama rasa pandannya. Jadi kalau pakai itu tetap tambahin perisa pandan sih kalau menurut aku. Nah, cuman kalau teman-teman nggak ada perisa pandan atau nggak mau pakai perisa pandan, solusinya bisa pakai daun pandan ya. Jadi pertama-tama nanti rebus dulu air atau air kelapanya bareng pandan. Habis itu campurin sama agar-agar yang warna hijau. Jadi warnanya dapet, aroma dan rasa pandannya juga dapet. Saran aku sih jangan masak daun pandannya ketika masak agar. Soalnya masak agar tuh kan gak lama tuh, cuman sebentar. Takutnya nanti aroma sama rasa pandannya tuh gak keluar. Jadi mending direbus duluan, supaya kayak keluar gitu loh saripatinya, aromanya. Baru nanti tambahin agar-agarnya menyusul. Nah, setelah diaduk semua, sekarang kita masak ya. Kita panaskan di atas api sedang aja sampai benar-benar mendidih. Ingat ya teman-teman, harus mendidih lepas supaya jelly dan agar-agarnya jadi. Nah, setelah mendidih kayak gini, sekarang kita siap-siap buat nyetak agar-agarnya ya. Bebas pakai apa aja. Ini aku kebetulan punya loyang ukurannya 22 x 22, tinggi 4 cm. Nanti akan aku bagi 2. Kenapa? Supaya agar-agarnya nggak terlalu tinggi, jadi motongnya gampang aja. Ini nanti sekitar berapa ya? 600-an mili, 600 lebih dikit lah. Pokoknya kira-kira aja bagi 2. Setelah ini kita diamkan aja di suhu ruangan sampai dia betul-betul beku ya. Oke, masuk ke persiapan bahan berikutnya. Sekarang kita mau rebus sagu mutiaranya ya. Nah, untuk merebus sagu mutiara ini kita pakai perbandingan 1:10. Jadi 1 sagu mutiara berbanding 10 jumlah air. Di sini aku pakai 100 gram sagu mutiaranya, berarti airnya kita pakai 1 liter. Ini aku mau didihin air, tapi dipakai sebagian dulu. Ini 750 ml. Nanti setelah mendidih, baru dimasukin sagu mutiaranya. Terus direbus pakai api sedang cenderung kecil selama 10 menit ya.
Nah, setelah 10 menit ini jadinya kayak gini. Ini belum mateng ya, kelihatan kan? Masih ada putih-putihnya di bagian tengahnya ini. Cuman ini udah lebih mengembang. Nah, kalau udah 10 menit, kita matiin apinya, terus kita diemin aja selama 20 menit. Tutup pancinya, nggak usah dibuka-buka. Setelah istirahat selama 20 menit, sagu mutiaranya jadi gini nih. Udah makin muncul bagian transparannya, tapi tetap masih ada putih-putih di bagian tengahnya. Ini baru setengah mateng, jadi kita akan lanjut masak tahap yang kedua. Kita masukin dulu sisa air 250 ml yang tadi, terus kita panasin lagi sampai mendidih, dan rebus selama 10 menit terhitung sejak airnya mendidih, oke? Sejak airnya mendidih. Kita panasin dengan api sedang cenderung kecil aja cukup. Nah, setelah perebusan 10 menit yang kedua, ini sagu mutiaranya makin ngembang lagi nih. Supaya matang sempurna, sekarang kita matiin apinya, terus kita diamkan lagi yang kedua kalinya selama 20 menit atau bisa sampai 30 menit juga. Pancinya ditutup aja. Intinya nanti sampai semuanya transparan dan gak ada lagi putih-putih di tengahnya. Jadi ini namanya metode 10-20-10-20. Rebus 10 menit, istirahat 20 menit. Rebus lagi yang kedua 10 menit, istirahat lagi yang kedua 20 menit. Tujuannya sih supaya hemat gas aja. Kalau mau direbus langsung sekaligus panjang gitu bisa-bisa aja. Cuman ya itu tadi, gasnya bakal boros. Dengan metode aku kayak gini pasti berhasil sih, biasanya aku berhasil terus. Mutiaranya utuh, bunder-bunder, transparan, mekar, nggak ada yang nempel, pokoknya perfect. Sambil nunggu sagu mutiaranya istirahat untuk yang kedua kali, ini aku mau potong agar-agarnya ya. Kebetulan udah beku. Aku mau potong dadu kira-kira segede data dekoko, ya kira-kira aja lah, besaran dikit juga nggak apa-apa. Tuh, kalau pakai loyang ini tuh tingginya pas gitu loh. Jadi motongnya gampang, tinggal sat, tahu-tahu udah jadi dadu aja. Kita potong terus sampai selesai semua ya, ini 2 loyang. Duh, cakep-cakep amat ya ini agar-agar, kotak-kotak, bening kayak kristal. Ih kan jadi pengen nyomot kan. Udah kita sisihkan dulu ya. Nah teman-teman, setelah 20-an menit, ini nih wujud sagu mutiaranya. Mostly udah bening, masih ada sedikit banget yang putih-putih gini. Ini kalau mau dipakai juga udah bisa. Cuman kalau mau sempurna, transparan semuanya, tunggu sampai sekitar 30 menit, udah pasti bagus banget. Ini aku tunggu lagi nih sampai 30 menit. Tuh, jadinya gini nih. Bagus banget ya, transparan semuanya. Ini aku mau saring ya, supaya kelihatan bentuknya. Tuh, bulat-bulat sempurna, utuh, nggak lembek, nggak pliket-pliket nempel-nempel. Bagus lah, pokoknya udah ini bener banget jadinya. Sekarang aku mau rendam di air ya, sambil nunggu bahan yang lain supaya dia tetap bagus bentuknya. Oke teman-teman, ini aku mau bikin saus krimnya. Aku pakai whipping cream 500 ml, pakainya yang dairy supaya nampol creamy dan gurihnya. Kalau diganti pakai bahan lain boleh nggak? Boleh-boleh aja sih. Bisa pakai whipping cream yang non dairy atau mungkin juga pakai santan. Tapi kalau santan, pakainya santan instan ya, jangan air santan yang kita peres manual itu. Cuman sekali lagi kalau nggak pakai whipping cream yang dairy, rasanya bakal beda dengan resep aku. Habis itu kita masukin susu kental manis. Ini aku pakainya 250 gram. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja ya sama selera masing-masing. Ini aku akan kocok krimnya sebentar aja, nggak perlu sampai mengembang maksimal sampai hard peak gitu. Cukup sampai agak berat, agak kental dikit aja.
Tujuannya sih supaya nanti sausnya tuh nggak terlalu cair gitu loh, jadi kental-kental creamy enak. Next, aku tambahin susu evaporasi. Aku pakai 1 kaleng full, ini merek Carnation. 504 gram sih tulisannya, kira-kira 500 ml ya. Pokoknya perbandingan antara evaporasi sama whipping creamnya tuh 1:1. Nah ini aku aduk aja semua sampai rata. Sekarang saatnya kita campur semua bahannya. Ini kita masukin agar-agar pandan, sagu mutiara, nata de coco, sama kelapa mudanya ya. Ini aku bikin separuh dulu guys, karena ternyata mangkoknya kekecilan. Aduh, salah perhitungan ini. Tapi rasionya bener semua kok, oke? Nah, setelah isiannya masuk, sekarang giliran krimnya yang masuk. Sama ya, separuh bagian dulu. Ini mangkoknya nggak cukup guys. Kita aduk pelan-pelan aja supaya nggak hancur, terutama agar-agarnya. Nah, supaya lebih cantik buko pandannya, ini aku mau kasih sedikit aja pasta pandan untuk krimnya. Ini aku pakai 1/8 teaspoon. Nanti warnanya jadi ada semburat-semburat hijau pastel, cantik banget. Kalau teman-teman suka hijaunya lebih tua, boleh ditambah aja ya, sesuai preferensi masing-masing. Terakhir, kita parut keju cheddar. Ini mau dicampur ke dalamnya boleh, atau mau sekedar jadi garnish aja taburan di atasnya juga boleh. Kalau aku sih dua-duanya, ke dalamnya masuk, jadi garnish juga iya. Nah guys, ini buko pandannya udah didinginin di kulkas. Aku mau taruh di gelas bening ya, supaya kalian bisa lihat isiannya kayak apa, warnanya kayak apa, gradasinya kayak apa. Ini cantik banget sih, serius. Udah lapar mata, tinggal lapar perutnya ya. Nah, ini dia buko pandan ala aku. Udah jadi guys. Aduh, ini cantik banget, sumpah ya. Warnanya pastel elegan. Wah, nggak gondreng gitu loh. Favorit aku lah ini. Belum lagi komposisinya, hijau, putih. Udah kelihatan creamy, enak banget. Nggak sabar pengen coba. Kita coba yuk. Wah, ini parah sih, ngaco banget enaknya guys. Tampilannya tidak berdusta, rasanya tuh bahkan lebih dari ekspektasi dari tampilan yang udah cantik banget tadi itu. Ini creamy banget, tapi seger, gimana ya, nggak enak sama sekali, manisnya juga pas. Terus yang paling juara itu selain krimnya adalah agar-agar pandannya. Ini aromanya ada, pandannya, rasanya juga ada. Terus manisnya tuh beda gitu. Aku yakin ini dari air kelapanya sih. Jadi please deh buat teman-teman, saran aku stick to the plan. Tetap pakai air kelapa, oke? Jangan diganti air putih. Rasa nggak akan bohong guys. Dan tips terakhir aku nih, ini harus dimakan dalam kondisi dingin. Nggak bisa enggak guys, nanti kurang enak soalnya. Plus jangan pakai es batu, jadi buko pandannya aja yang masuk ke kulkas. Soalnya es batu itu bisa cair dan akan mengurangi kekrimian buko pandannya. Catat ya. Oke tetangga onlineku, sampai sini dulu ya video aku hari ini. Semoga kalian pada suka. Dan kalau kalian suka, boleh atuh di like videonya. Dan kalau nggak mau ketinggalan video aku yang lain, mangga atuh di subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Dadah.